Ini yang menjadi permasalahannya kalau secara konvensional ini kan mereka kadang-kadang pertama apa, mungkin ya sudah pernah paham ya, ada AMDAL Bu, ada nggak ini ya, itu kan. Ya kamu nggak mungkin ya nggak ada lah. Mau dia termasuk kadang-kadang termasuk putih ya penambah kalau putih itu emas ya. Kalau ini penambangan tanpa izin, pengeborannya tanpa izin gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ya kadang-kadang sukar ya dari instansi yang terkait, misalnya itu dari DLH gitu ya, Dinas Lingkungan Kota setempat, lingkungan hidup setempat, kota atau kabupaten, atau mungkin dari provinsi gitu ya, itu untuk memantau bagaimana pencemar ya mungkin hutan atau pencemar yang bisa masuk ke dalam lingkungan karena kegiatan penambangan yang secara ilegal tadi. Nah, tapi kalau perusahaan-perusahaan besar tuh mereka sudah, saya paham, mereka sudah ada laporannya RK per 5 tahun ya, dia kan harus mempunyai proper dan lain-lain itu mereka akan ketat. Ya, cuma kadang-kadang mungkin ada kejadian yang tidak diinginkan karena ada kecelakaan. Ya, bisa kecelakaan kerja, umpamanya gitu ya. Kita nggak menginginkan, semuanya sudah teratur, sudah sesuai dengan standar, prosedur, semua sudah. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang menyebabkan kebocoran, ya. Paham ya? Ya mungkin karena bencana alam, ya. Bisa juga karena ada gempa gitu ya. Kita nggak tahu ada gempa dekat situ sumbernya ada offshore terus kemudian mempengaruhi dampak sehingga pipanya pecah retak dan bisa saja seperti itu. Ya, padahal kan di perusahaan besar perusahaan saya itu mungkin sudah ada, tapi kalau ada sudah bencana dan tidak bisa dihindari, kemungkinan itu menjadi pencemar di daerah situ menjadi sebab itu bisa. Ya, selain itu apa? Mungkin kalau menggunakan kapal tanker membawa minyak ya, crude oil, ternyata ada cuaca buruk, dia ada tadi proses tabrakan gitu ya. Tabrakan dengan sama kapal atau tabrakan dengan batu-batu karang atau apa itu karena di luar prediksi ya, karena mungkin badai dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, itu lubuk terjadi langsung airnya bisa menjadi pencemar. Iyalah, otomatis akan mencemari lingkungan sekitarnya. Nah, gitu kan. Jadi bagaimana kita cari untuk mengetahui konsentrasinya berapa? Nah, ini kan kita harus basic-basicnya kita tahu gitu ya. Terus kalau pestisida, nah pestisida itu ya dari pertanian dan lain-lain. Saya tuh kemarin tuh mendengarkan radio SS, ya, mungkin ya tahu ya SS Radio Suara Surabaya. Itu menarik terkait hari apa ya pertanian nasional kalau nggak salah. Nah, itu terkait di Indonesia ini ternyata kok dihitung-hitung petani itu merugi. Karena apa ya? Salah satunya ada komponen yang membuat harga-harganya itu sekarang naik ya, membuat komponen itu menjadi tinggi ya, termasuk di sini ada pupuk, ada pestisida gitu ya. Jadi kalau dihitung itu sebenarnya ya untung tapi untungnya sedikit. Karena mereka nggak hitung, kalau petani-petani tradisional itu nggak hitung apa sewa lahan kan lahan sendiri. Tapi kok secara yang modern, manajemen modern tuh walaupun tanahnya sendiri harus dihitung, dianggap sewa lahan, harus masuk. Upah, karena kalau di sana itu biasanya yang tradisional itu upah itu yang ngerjakan yang mereka sendiri, teman saudara-saudaranya, karena tanahnya, sawahnya. Nah itu kan nggak dihitung, nggak masuk. Seharusnya kok secara manajemen harus dihitung. Upah, walaupun nanti itu upahnya ya masuk ke kita sendiri, tapi dihitung upah. Berarti dianggap masukin. Terus apa lagi? Tadi kan ada sewa tanah, nggak dianggap upah, nggak dianggap ya kan? Karena dianggap masih saudara sendiri gitu ya. Itu harusnya masuk. Kalau itu masuk dihitung-hitung, ternyata setelah dijual, harga jualnya itu, dihitung-hitung itu, ya masih rugi. Itu yang menyebabkan kenapa sih pertanian di Indonesia ini masih banyak kendala dan lain selain nanti beli pupuk naik terus harganya, beli pestisida. Nah, ini soalnya kan bisa pakai menggunakan pestisida yang alami, ya kan? Pupuk pun pakai pupuk alami misalnya. Tapi mungkin karena kalau pakai pupuk alami, itu laju pertumbuhan tanamannya agak sukar, agak lambat ya memang. Ya, beda kalau pakai chemical ya. Terus logam berat ini banyak sekali sebabnya karena apa? Bisa karena ya hidrokarbon tadi ya pada saat kita contohnya pengeboran minyak itu mesti akan diikuti oleh beberapa jenis logam berat yang umum yaitu ya Ag, Ib, Ag atau merkuri, Pb, timbal, kemudian arsen, As, kemudian ada juga yang tambah kadmium, ya,
atau GD atau kemudian mungkin ada Tima mungkin ya, SN ya. Tapi yang saya pernah tahu 3 utama itu pada saat pengemburan minyak itu ya GB, arsen dengan HG. Biasanya tuh ada yang mengikuti. Nah, baik ini ya. Sekarang ke hidrokarbon tadi ya sudah saya jelaskan bahwa bisa di media air, di tanah gitu ya. Kalau di air ya tadi karena ada offshore dan lain-lainnya. Kalau di tanah ya karena ada onshore ya. Nah, juga bisa diukur di biota uji. Bisa lah, Bu. Nah, iya. Kenapa harus diukur di biota uji? Karena sifatnya dari hidrokarbon, ya dia kan yang semua bersifat hidrokarbon itu hidrofobik. Dia nggak larut dalam air gitu ya. Tapi dia cenderung suka larut di lemak. Ya, dia akan tersimpan di biota uji itu akan tersimpan di lemak. Ya, biota uji kalau di ikan ya di ikan gitu ya. Siapa lagi? Biasanya kita biota ujinya pakai ikan gitu ya. Kalau di air, kalau di tanah mungkin di cacing tanah gitu ya. Ada pun yang boleh agak tingkat tinggi lebih banyak ya boleh, tapi peruntukannya kita lihat gitu ya. Jadi kalau saya dulu S2 saya uji secara inhalasi pestisida, secara inhalasi ada tikus putih, pakai ratus noverticus jalur wistar. Itu tikusnya yang 300 gram itu ya. 300 gram itu ya main gede kayak tikus got itu ya, tapi warnanya putih. Bukan yang hamster ya. Hamster itu kecil-kecil. Kayak hamster tuh mencit. Bukan mencit itu yang kecil-kecil. Yang kayak hamster itu cuma mungkin 50 gram, 70 gram itu sudah berat. Ya, kecil. Tapi kalau yang galur wistar itu yang gede, yang 300 gram. Nah, itu kayak biota uji bisa karena yang kita pakai waktu itu pestisida. Ini saya jelaskan di sini. Ada nggak ya gambar-gambar? Ya, ini kita ukur bagaimana. Nah, ini kalau tadi hidrokarbon bisa di tanah, di udara, di udara nggak akan ada volatile ya, di air, di tanah, dan di biota uji. Beberapa jenis pencemar hidrokarbon. Nah, kalau kita crude oil gitu ya, itu sebenarnya kalau crude oil itu kita ngeceknya eh, biasanya ya pakai total petroleum hidrokarbon atau TPH, total petroleum hydrocarbon. Ya, sebenarnya itu bisa mewakili crude oil juga ataupun solar tergantung dari rantai C, panjang pendek rantai C. Ya, kalau crude oil itu kan rantai C-nya berarti semakin panjang. Karena apa? Karena dia masih minyak mentah. Setelah diproses menghasilkan solar, bensin ya. Crude oil-nya itu membentuk solar, tapi yang membedakan adalah ikatan C rantainya itu semakin pendek. Bensin mungkin sama solar sama. Yang paling C-nya rendah ya mungkin dari tingkatan-tingkatan yang sudah proses tadi. Nah, kalau PAH, petroleum aromatic hydrocarbon. Ya. Jadi kalau crude oil itu kita nggak bisa ngukur crude oil. Apa yang diukur TPH-nya atau PAH-nya? Ya. Solar pun kita nggak bisa ngukur solar. TPH-nya dihitung. Yang diukur, yang diekstrak. Di tanah diekstrak, di air pun harus diekstrak, di tanah pun harus diekstrak, di otak uji pun harus kita ekstrak, baru kita bisa mengukur, menentukan tadi TPH atau PAH tadi. Nah, ini tabel yang menunjukkan tadi perbedaan dari nilai C-nya tadi saya bilang. Nilai C karena tadi ya tadi crude oil diproses macam-macam kayak menghasilkan berbagai produk yang istilahnya itu bisa membuat apa ya untuk kepentingan atau keperluan masing-masing ya tergantung dari proses minyak mentah tadi crude oilnya tadi ya.
Di sini bensin ada titik didih, rantainya J5 sampai J10. Terus ada kerosin untuk, bahan bakar pesawat gitu ya, dia J11 sampai J12. Dengan minyak ringan, ada minyak berat, lumas, dan lain-lainnya itu bisa dilihat dari nilai C-nya yang semakin berbeda ya. Kemudian, nah sekarang contoh ekstraksi solar. Sebenarnya kalau solar ini, sebenarnya kan diukurnya TPH sama. TPH, Total Petroleum Hydrocarbon yang bisa kita ukur. Nah, ini caranya seperti apa? Sebenarnya banyak kalau Mbak Masnya tuh baca dari standar itu, terutama kalau kesulitan ini kita biasanya carinya dari SNI, Standar Nasional Indonesia. Itu kadang-kadang ada ditemukan beberapa standar untuk menguji beberapa parameter tadi hidrokarbon gitu ya terhadap air katanak atau di piutang. Tapi pun kita kalau umpamanya Bu, di SNI kesulitan alat nih ada nggak ada di lab itu kita ngacu ke USEPA, nanti dari USEPA itu kita cek kira-kira mana yang bisa kita lakukan peralatan mana yang bisa sesuai itu baru kita gunakan. Nah, ini salah satu cara. Jadi kalau di tanah ya di tanah kalau untuk hidrokarbon di tanah, di air maupun di biota nggak bisa langsung kita ambil sampel, kita cek itu kita baca gitu nggak harus kita proses ekstraksi dulu. Harus kita ekstraksi sampai membentuk suatu cairan, baru nanti kita bisa baca dengan alat yang namanya GC. Pas kromatografi, ini ada MS, bisa FAD, bisa MSS. Monggo. Jadi kalau MS itu eh, kalau dengan FAD itu hampir mirip ya, maksudnya sama. Tapi kalau sudah MSMS itu dia biasanya untuk parameter-parameter yang suka nggak bisa detect di yang MS karena kemudian ukurannya konsentrasinya kecil sehingga sukar dalam bentuk ppm harus ppb gitu ya dan lain-lainnya. Nah, itu bisa menggunakan GCMSMS gitu ya. Nah, ini ekstraksi solar kita ambil 50 ml sampel ya. Sampel itu berarti boleh langsung di lapangan atau sampel yang ada di lab gitu ya. Terus kita centrifuge. Nah, maksudnya di centrifuge ini biar semua kotoran yang ada atau campur pada saat kita ambil sampel kan, baik itu di lab maupun di lapangan itu biar eh, ya mengambang dulu ya, jangan sampai kena ke sampel kita. Nah, baru kemudian supernatanya itu diekstraksi dengan menggunakan soklet dan ditambahkan 20 ml diklorometana. Nah, kita balik ke diklorometana. Sebenarnya diklorometana ini salah satu larutan ya yang bisa digunakan untuk melarutkan hidrokarbon. Kalau nggak ada DCM bisa pakai apa? Kok saya pakai air heksan ya nggak malah boleh. Saya pakai alkohol, pakai etanol, ya boleh. Tapi mungkin kalau itu perbandingan menggunakan beberapa extraction ya, lakukan extraction mana yang baik itu ada. Ya, jadi kita kalau bisa ya ngikuti yang bisa mengekstrak lebih banyak daripada kalau yang enggak gitu ya. Jadi ini kita contohnya pakai DCM ya, pakai kloroform bisa, ya, N-hexan bisa. Kalau kloroform murah. Ya. Tapi nanti biasanya kalau murah itu logam apa bahan kimia itu kalau murah itu enggak ada kecampurannya atau kemurniannya itu besar, kecil, kecampurannya lebih banyak. Ya, tapi kalau kita beli bahan kimia yang pure namanya pro analisis. Jadi memang bahan kimia untuk analisis itu biasanya harganya lebih mahal karena memang dia nggak ada pengotornya sangat kecil sekali ya. Jadi sehingga dia bagus untuk ekstrak untuk pengujian di lab gitu ya. Nah, ini maksudnya masuk ke AQC ya. Nah, kalau beli jangan keliru, jangan yang teknis gitu ya. Beli harusnya analisis, pro analisis atau PA biasanya gitu kita panggil. Yang PA itu sudah tahu. Jadi yang pure ya. Nah, terus kemudian ini kalau di air yang ini berarti dari air nih sampelnya. Coklat itu yang bentuknya mungkin sudah tahu ya apa ya kayak gini nanti di ya bentuknya kayak sini terus ada gini nanti di sini dibuka bisa keluar memisahkan. Ini digoncang. Nah, sebenarnya kalau digoncang dengan tangan ini kan nggak apa ya. Kadang-kadang capek ini. Karena cepet gini itu kan nggak konsisten.
Takutnya nanti berpengaruh kepada hasil mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Bibi mungkin awal tentang AQC, Analytical Quality Control. Kenapa? Bu, ini saya gini, aduh Bu, sudah waktunya istirahat, makan tengah hari, saya sudah capek, itu gini dok, gini ya. Itu nggak boleh, nggak standar. Nanti hasilnya jadi nggak ada tren. Nah, kita sebenarnya kalau penelitian itu kan dari hipotesa kan belum tahu ya. Dari hipotesa itu apakah penelitian itu berjalannya sesuai dengan metodenya, tapi kita harus usahakan sama semua metode yang untuk semua sampel, satu metode untuk semua sama. Nah, kalau Socrates-nya itu pakai cuma, ya ini kadang-kadang cepat, kadang-kadang gini. Nah, itu yang menyebabkan nanti kontrol accuracy-nya turun, dan kualitasnya itu rendah. Biasanya sebaiknya harus menggunakan ada alat untuk menggoncangkan. Jadi dia ada gantungannya kan nanti dia goncang sesuai dengan berapa RPM yang kita inginkan, berapa waktunya sehingga hasil yang kita dapatkan itu adalah sesuai presisi dan ya, tepat dan presisi. Ya, jadi usahakan kalau apa-apa nanti suatu saat ada mungkin perlu harus menge-lab kan Kak, kalau di-nge-lab itu kita sudah harus tahu ya. Loh Bu, nanti kok dikerjakan ada yang gini, ada yang dalam, ada orang yang cepat, nah itu nanti kan nggak sama. Kalau nggak sama nanti AKC-nya ada bias, takutnya nanti hasilnya itu biasnya terlalu besar. Terlalu besar kan nggak bisa dipakai data itu. Kalau secara statistik ya, eee nilai selisih dari 2 data gitu ya, itu lebih dari 30% berarti data itu tidak valid, tidak bisa kita gunakan gitu loh. Data itu harus kita pilih salah satu, terus kemudian satu titik yang mungkin menurut kita itu yang ada kesalahan, ke-error-nya tinggi, itu yang harus kita ulang. Ya gitu, jadi ya harus ulang lagi, harus kita itu kan biasanya kalau kerja-kerja di lab itu biasa ya, maksudnya biasa itu kadang-kadang, "Loh yang ini hasilnya bagus, yang ini apa?" Harus kita ulang, itu sudah nggak apa-apa. Ya itu ya umum gitu ya. Nah, terus ini menggunakan cara pemisah nanti ya diambil gitu ya, kumpulkan yang ini, apa namanya, diekstrak gitu lagi, ya ditambahkan DCM lagi, telur lagi ya, dikembangkan di sana dengan gelas full, terus kemudian ditambah natrium sulfat anhidrat, kemudian dipindahkan ke botol kaca kecil ya. Nah, ini menjadi perhatian. Kenapa kalau kita kerja dengan hidrokarbon itu harus pakai botolnya bukan botol plastik, ya. Kalau bekerja dengan hidrokarbon semuanya nanti yang mana-mana yang mungkin ada kesempatan kok nggak sampling dari perusahaannya diminta tiba-tiba walaupun biasanya kerjanya di office kok ini tiba-tiba suruh ke lapangan, yang harus ngecek gitu ya, kita harus tahu bahwa samplingnya botolnya jangan keliru. Kalau hidrokarbon itu harus memang menggunakan botol kaca. Nggak boleh pakai botol sini. Kenapa Bu, kalau botol kaca? Botol kaca kan nanti pecah gini gini gini. Iyalah, kalau Mbaknya nggak hati-hati. Botol kaca itu ya biasanya menyebabkan ada sisa-sisa kotor sedikit di apa namanya, botol tadi itu nggak menyebabkan tertinggal, nggak melengket ya. Itu kalau pakai kaca, kalau pakai plastik bisa lengket. Makanya kalau hidrokarbon itu kan kemungkinan dia untuk melengket pada botol sampel itu besar, sehingga harus pakai kaca. Ya, jika berkaca itu kalau kita bilas gitu dia langsung hilang gitu ya. Tapi kalau pakai plastik itu agak sukar gitu ya untuk yang hidrokarbon, gitu ya. Jadi harus pakai kaca, ya. Terus kemudian kita saring dengan gelas wool ya, terus kita tambah tadi terus sulfat anhidrat, dipindahkan ke botol kaca tuh botolnya harus botol plastik juga. Biasanya botol ada gambarnya botol kan kecil-kecil. Nah, kita letakkan di situ, kita tunggu 7 hari. Setelah itu kita tambahkan lagi, terus kita keringkan ya. Tambah 2 DCM, tambahkan kayak saya telah dikeringkan lagi, tambah 2 mililiter DCM. Nah, itulah baru kita baca menggunakan GC. Nah, kemudian GC panjangnya berapa? Ini GC ini mungkin Mbak Masnya apa saya kan sudah tahu mungkin pas di S1 gitu ya. Sebentar ini bisa jalan. Oke, sudah. Nah, ini salah satu contoh, ini siapa ya? Ini dulu. Oh, ini mahasiswa saya tesis ini tahun berapa? Kalau nggak salah 2018 lah, kita lihat 2018-an. Ya, sudah hampir 5 tahun yang lalu. Ya, ini nggak salah namanya Mbak Rizky Nadirawati. Terus sekarang
sudah jadi dosen di apa ya, ITK, Institut Teknologi Kalimantan, di Teknik Lingkungan di sana ini, Mbak Iji nih, Nadirawati, namanya Rizky Nadirawati, siapa namanya Iji, ya. Nah ini kami mengambil tanah tercemarnya ini di mana yang kita ambil itu di daerah dekatnya Pelabuhan Kamal, Madura. Nah ini ada yang belum pernah, ada sudah pernah ke Madura mungkin, ya, ada yang mungkin belum pernah karena memang apa kondisinya bukan di Surabaya, bu kami di luar Jawa belum pernah ke Pulau Madura gitu ya. Nah ini kalau ke Madura nanti ya pelabuhan lama. Kalau kita sekarang kan nggak pakai pelabuhan ya, semenjak adanya Suramadu yang namanya penyeberangan di eh, Tanjung Perak ya, kalau di Surabaya itu kan Tanjung Perak itu tidak seramai dulu gitu ya. Ada masih ada, coba tidak seramai dulu. Kalau dulu kan semua harus naik perahu gitu ya. Kalau sekarang kan ada jembatan, jadi ya lebih apa ya tidak memakan waktu banyak karena kalau naik perahu itu kan antri harus mobilnya dimasukkan dulu kapal ferinya harus nunggu lah pokoknya antri lah. Nah sekarang itu ke Surabaya nanti monggo kalau suatu saat ke ITS sudah dekat ini sini. Nah, kalau di tempat kami di rektorat, oh, bukan di rektorat, di gedung di RPM, kita gedung di RPM itu gedung pusat risetnya di RPM, Direktorat Riset dan Penelitian Masyarakat atau LPPM. Kalau di Indonesia lain namanya LPPM, monggo sama aja sebenarnya. Itu kalau dia dari gedung pusat riset lantai 4 itu sudah kelihatan Suromadunya. Nah, dari ITS. Ini ya, gedung riset center di tengah-tengah ITS. Udah kelihatan Suramadu, mana jembatannya sudah nampak dari ITS. Karena kita deket aja, gitu ya, 10 menit. Ya, nah itu ini di daerah Bangkalan kan ada pelabuhan, yang namanya itu Pelabuhan Kamal. Nah, sudah tidak seramai dulu, tapi agak ke sisi apa, itu barat apa timur, saya lupa. Itu ada usaha konvensional pemotongan kapal. Loh, Bu, kapal kok dipotong-potong? Kapal itu kalau sudah ada lap time-nya ya. Kalau katanya orang-orang kelautan sih saya juga nggak paham. Mungkin di atas 20-25 itu kapal harus dimusnahkan. Karena dianggap sudah terjadi eh, dari material kapal itu sendiri mungkin sudah mengalami beberapa kendala seperti bayu korosinya. Nah, di sekitar itulah akhirnya kapal itu kan dilelang, dibelilah sama beberapa pengusaha situ. Ini kan secara konvensional. Iya, Indonesia tuh sebenarnya banyak ini, tapi masih ada yang belum terkoordinasi langsung ya dengan instansi terpusat sehingga konvensional pemotongan kapal ini masih bisa jalan, tapi ya mencemari sekitarnya. Ada air perairannya di pesisir yang tercemar, kemudian tanah ya sekitar berapa meter itu juga tercemar. Nah, ini bekas-bekas uli, bekas-bekas FM itu kelihatan di sini ya, terutama uli. Kalau kita cek FM-nya juga tinggi. Nah, setelah kita ambil sampel gitu ya, ngambil sampelnya biasanya kita pakai skop gitu ya, pakai skop karena kalau nggak steril nggak perlu lah steril kan nggak biasa aja pakai skop kita masukkan ke plastik yang ada zipnya kita ambil secara komposit. Jadi kita ambil kiri kiri kanan kanan pojok gitu. Ya kenapa kalau diambil gitu kan biar representatif kalau diambil satu kotak tuh ternyata di sini tinggi. Pas di online itu ternyata kok rendah. Jadi kan harus dibuat rata-rata biar representatif data dari di sini ada istilahnya itu nomor satu ke nomor dua kita entasin ada tanda-tanda itu ya. Nah, baru kita kasih 10 gram anhidrous sodium sulfat, kemudian N-hexan, kalau pakai N-hexan terus dimasukkan ke botol duran. Nah, ini kan botol duran ini mesti nggak ada yang plastik, semuanya beli. Ya. Kemudian kita masukkan, nah ini salah satu cara menggunakan ultrasonik dengan suara. Jadi ini kalau kita nyalakan nanti punya gitu. Diletakkan di sini sampelnya beberapa. Lalu kemudian kita saring. Setelah selesai kita harus menyaringnya masukkan ke dalam. Di sini ada yang namanya beker glass ditambah dengan ada enhexan lagi. Terus kita uapkan di lemari asam tadi yang 7 hari tadi. Nah ini. Kenapa bukan diuapkan? Diuapkan itu biar eksannya menguap. Tinggal nanti sisanya di sini adalah TPH. Nah, nilai TPH ini bisa diukur dari berat selisih berat bisa.
berat sebelum diuapkan ini, kemudian setelah diuapkan. Selisihnya berapa? Akan menunjukkan karena kan total petroleum itu kan bisa menguap gitu ya. Harus berapa kita hitung dari situ, oh selisihnya gini, itu keluar kondisi akhir dari bukan kondisi air, konsentrasi yang kita ingin tahu pada saat kita ambil sampel awal kali tadi. Nah, gitu. Nah, baru gitu kemudian kita selain menggunakan tadi gravimetri, kita timbang selisihnya, bisa ketemu kan ya, berapa berarti konsentrasinya persennya. Atau kita menggunakan GC. GC ini bisa tidak untuk konsentrasi bisa ya, dan juga untuk menentukan apa namanya profil. Maksudnya profil itu tadi loh, C-nya berapa sih? Dia di C berapa gitu maksudnya. Setelah diproses ternyata awal-awal itu nggak ada proses apa-apa, kita ambil sampel di sungai banyak minyak dan lain-lainnya, minyak mungkin dari minyak solar, minyak apa, minyak yang kita ambil, terus kita tes gitu ya, pakai GC, ya kan. Terus nanti bisa kita tahu berapa konsentrasinya, tadi ya, makanya untuk solar, biasa konsentrasinya. Nah, kita juga bisa tahu berapa kira-kira sebarannya sih jadi CC kasih sebenarnya gitu ya, itu pakai GC namanya. Nah, ini foto saya waktu S2 dulu. Tapi mohon maaf, ini GC-nya sekarang nggak kayak gini ya. Ini GC yang model lama, Bu. Ini kok kayak sound systemnya radio. Ini tahun berapa? Saya tahun 2002, 2002, 2003. 2003 ya. Ini nah benar kalau kuliahnya startnya 2001, 2002 masih kuliah masih 2003. Ini saya pakai GC untuk menghitung tadi pestisida tadi. Maaf sebentar ya, saya terima telepon dulu ya sebentar. Ya, oke, mohon maaf ya. Ya, jadi ini pakai GC tadi bisa untuk semua organik, parameter organik ya. Entah itu, ini maaf sebentar, masih ada telepon. Ya, oke, mohon maaf ini tadi ada telepon. Jadi ini GC ini untuk semua parameter organik ya. Kalau logam berat nggak bisa pakai ini. Kalau parameter organik itu dalam artian ya tadi ada ya seperti itu karbon tadi semua ya dengan turunannya dan lain-lain dan juga mungkin pestisida. Kenapa? Karena kalau kita
Nah, Eee heeh. kalau pembukaan, berarti kita cuma ngelombain anak-anak pondok aja ya? Ya, oke. Apa mungkin tadi ada yang masih ngobrolnya karena di kantor juga ya. Jadi kalau pakai GC itu kenapa pakai pestisida harus pakai GC? Karena pestisida autoimun inseksidaya itu dia adalah kandungannya adalah organik ya. Jadi tergantung dari jenis sebenarnya pestisida atau inseksidanya ya. Tapi sebagian besar itu kalau kita tahu adalah organik polutan sebenarnya walaupun dia gabung dengan non organik gitu ya. Ini saya cerita bukan yang ini yang sintetik ya, bukan yang secara pesticide gitu ya. Kalau pesticide mungkin akan berbeda ya. Tapi kalau yang bukan bioinsecticide itu juga banyak mengandung organik sebenarnya. Ya. Jadi ini pada saat saya waktu dulu S2 ya, saya pakai GC untuk mengetahui insektisida di dalam tadi biota, di dalam tanah, bukan tanah maaf, di udara karena saya pakai inhalation ya, pakai inhalation chamber. Ya, jadi pakai di udara. Jadi bisa pun diukur di udara bisa. Ya, di udara bisa kita ukur karena dia sudah sengaja disemprotkan. Karena kan kenapa sih kalau disemprotkan Bu? Ya, karena kan bisa kan nggak mungkin lah tanaman itu nggak disemprotkan ya. Jadi buat reaktor yang mirip sesuai dengan yang ada di lapangan gitu ya. Jadi ini hasilnya harus digunakan menggunakan GC untuk mendeteksi inseksidanya tadi. Nah, bisa juga ini juga untuk hidrokarbon dan lain-lain. Nah, tapi selama saya waktu S3 pun menggunakan GC, ya, ya ini sudah berubah. Bentuknya nggak seperti ini. Ya, bentuknya sudah lebih modern dan sudah terhubung dengan laptop, dengan programnya. Kalau ini masih manual. Ini keluar ini print-printannya nanti. Kok mengikuti apa peralatan-peralatan eh, apa ya untuk analisis lingkungan itu senang karena modern-modern itu lebih canggih gitu ya. Kalau DTL ini punya sisi punya kamu punya sih cuma masalahnya kendalanya itu trouble dan apa yang namanya spare part-nya itu sukar dicari gitu ya. Karena mungkin produknya dari luar. Jadi sisinya ini tahun beberapa tahun lalu masih dipakai oleh beberapa dosen untuk penelitian. Ada juga dosen S2 yang masih apa dosen TL yang sekolah di sini tuh pakai GC itu juga. Ya, mungkin karena ya mungkin tadi saya bilang perkembangannya itu cepat sekali. Kadang-kadang komponen yang kita inginkan itu walaupun kita sudah kontak di tempatnya kita beli di luar negeri itu sudah nggak ada. Jadi ya sayangnya GC-nya itu nggak bisa dipakai. Karena modelnya bukan seperti ini masih kuno ini lebih lebih modern bisa dikoneksikan ke laptop gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi kok GC ini kan ada kolom-kolomnya yang kita tahu itu harus ada nih. eh, Jenisnya kolomnya detektornya ini harus sesuai ya jenisnya karena nggak semua maksudnya kita anggap oh justru mesti itu tidak maksudnya pertama terjenis dari kolomnya biasanya harus kita tanya ya kolomnya itu bisa kalau dulu saya itu setelah S3 itu saya sempat postdoktoral jadi maksudnya apa ya kerja gitu ya di sana jadi saya S3-nya nggak jauh-jauh sebenarnya di Malaysia di University Kebangsaan Malaysia ya tapi setelah saya lulus S3 itu ngasih izin departemen masih boleh postdoktoral ya 1 tahun. Nah, apa sih pekerjaannya postdoktoral? Bukan kuliah lagi ya. Oh di atasnya S3 berarti harus kuliah enggak. Setelah dokter harus ada kuliah enggak. Postdoktoral itu job description-nya gitu ya. Secara garis besar itu saya membantu prof prof saya yang maksudnya mengangkat saya sebagai eh, supervisor saya mengangkat saya sebagai eh, saya di bawah prof itu sebagai postdoktoral. Jadi kita kita nggak studi lagi, tapi kita membantu membantu program riset dari Prof tadi. Ya, program riset sebenarnya banyak sih kerjaannya juga. Kalau di tempat saya dulu ya, selain saya membuat apa, membantu Prof di proyek risetnya ya, melakukan riset gitu, saya juga harus mengatur jadwal progress meeting internal semua studentnya Prof. Dari mulai S1, S2 dengan S3. Jadi saya kayak kayak apa ya kayak mesnya gitu ya pokoknya mengatur pokoknya Prof harus sesuai lah jamnya Prof dengan para studentnya gitu ya jadi kayak kayak event organisasinya harus ngatur ini jadwalnya ini harus studentnya ini itu kerjaan salah satu kerjaan di postdoktoral
Terus kemudian apalagi, sebagai penghubung. Jadi kalau di sana itu ya, kalau punya apa, ada nars gitu ya, pembelajaran pembelajaran tuh nanti saya membantu membantu untuk order, untuk menghubungi supplier gitu. Ya, jadi kerja saya itu seperti itu. Tapi saya, kadang-kadang saya bantu prof di kelas yang jaga ujian atau mungkin, responsi gitu ya. Ya pokoknya sesuai yang bidang yang bisa gitu ya. Jadi tapi nggak full ngajar, nggak. Tapi kebanyakan dibantu di risetnya, Prof. Jadi gitu, terus kemudian ya ini supplier saya jadi masih ingat. Waktu itu supplier kan GC kita punya banyak, tapi mungkin saya juga sekarang lupa. Jadi kalau ada student Prof perlu di sini saya, eee, jadi waktu itu saya lucu juga banyak supplier-supplier ke saya gitu ya, untuk menawarkan ini gitu ya. Karena saya tahu membantu Prof ya sebagai postdoc. Jadi kayak kolom ini di sini saya masih ingat itu ada salah satu supplier yang di sana tuh saya lupa namanya, tapi beliau orangnya ini tuh suka menghubungi menanyakan, "Perlu kolom yang apa? Ini ada katalog yang baru, kolom yang seperti ini, apakah sudah?" Nah, kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia tuh nggak ada ya, jarang masih ya, yang memang belum, ya. Jadi terus bahan-bahan kimia, suplai bahan-bahan kimia itu ya juga ke saya, karena beberapa student perlu bahan kimia, bahan apa ini, perlu peralatan apa lab ini itu harus ke saya. Terus saya nanti yang ngatur buat ini, menghubungi nanti ada invoice, ada PU dan lain sampai, kalau dibayar langsung ke apa ya, ke bendaharanya kampus gitu ya. Saya nggak ngatur keuangan, cuma semua apa, terkait dengan tadi order dan itu yang mengatur, postdoktoral. Ya, jadi Prof tinggal sudah terima MI apa-apa gitu. Nah, jadi saya masih ingat waktu itu macam-macam, kalau di sini memang sudah lama saya nggak ini kan sudah saya selesai sekolah hampir, 9 tahun yang lalu ya, akhir tahun ini saya sudah balik sekolah 9 tahun yang lalu. Jadi sudah lama sekali. Ya, jadi seperti itu. Kolom dan lain harus kita sesuaikan. Kalau sekarang ini saya karena sudah nggak langsung saya ya sudah harus ini belajar lagi. Lupa, mengoperasikan pun lupa. Kalau ini waktu saya di S2 ya ini ya. Ini di lab pertanian di, Balai Pertanian di Bogor. Waktu itu ITB, saya S2-nya di ITB, ada kendala GC-nya juga nggak bisa, jadi saya harus ke Bogor ya, analis saya harus pergi ke Bogor bawa sampel saya, gitu ya. Jadi harus riwa-riwi Bandung Bogor waktu itu. Nah, jadi seperti inilah peralatannya waktu itu dipakai, gitu ya. Nah, ini gambar foto. Nah, saya masih menyimpan, kalau ini dulu nggak pakai handphone ya, nggak ada handphone nih. Ada pun handphone yang jadulnya, bukan yang Android. Handphone-nya tuh handphone yang ini, macet ya. Handphone-nya yang pakai sejuta umat mungkin yang pernah tahu handphone Nokia sejuta umat itu. Nah, itu. Jadi nggak bisa untuk foto. Nah, fotonya biasanya saya pakai, waktu sudah alhamdulillah sudah, mungkin S2 belum ya, masih kamera biasa dicuci cetak gitu ya. Kalau nanti belum ada kamera digital, belum umur waktu itu, belum masih sukar ya. Ini sebentar saya tutup aja kok nggak bisa masuk. Nah, bisa ini nggak bisa gerak. Jadi pakai, kamera yang apa namanya, yang pakai itu, pakai, film. Nah, mungkin aduh itu kamera apa ya, Bu Amin cerita mungkin yang generasi sekarang nggak ngerti, ya. Tapi kalau dulu itu harus pakai itu, pakai film nanti dicuci cetak gitu ya, jadi nunggunya agak lama. Baru nanti pas sekali moto tuh berhasil atau nggak berhasil nggak bisa kita tahu, ini